Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari, NPM C1 C0266, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita ke perusahaan dagang, ada baiknya kita mengetahui 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Nah, pada ketiga jenis perusahaan ini tentunya ada perbedaan. Nah, kita akan membahas perbedaan yang pertama, yaitu terletak pada aktivitas utamanya. Pada perusahaan jasa, aktivitas utamanya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Sedangkan pada perusahaan dagang, aktivitas utamanya yaitu membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang dagang tersebut. Nah, pada perusahaan manufaktur, aktivitas utamanya yaitu membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Perbedaan yang kedua itu terletak pada pendapatannya. Pada perusahaan jasa, pendapatannya disebut pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, pendapatannya disebut sales atau penjualan. Nah, walaupun berbeda nama, tetapi ketiga pendapatan ini letaknya di saldo normalnya yaitu di kredit. Nah, perbedaan yang ketiga itu terletak pada persediaan. Nah, pada perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Nah, pada perusahaan dagang, selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset, yaitu aset lancar, yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, selain perlengkapan juga terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama itu persediaan bahan baku, yang merupakan persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi, yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua, persediaan barang dalam proses, merupakan persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi, merupakan persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Nah, perbedaan yang keempat atau yang terakhir itu terletak pada beban. Nah, pada perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah perhitungan dan penyajian laba ruginya. Nah, pada perusahaan jasa, laba ruginya biasanya menggunakan format single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi tersebut. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step, yaitu perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi tersebut. Nah, sebelumnya apa sih itu harga pokok penjualan atau HPP atau cost of goods sold atau biasa juga disebut beban pokok penjualan? Nah, HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Nah, HPP merupakan akun kelompok beban. Jadi saldo normalnya yaitu di debit. Nah, selanjutnya apa sih itu harga perolehan atas barang dagangan? Nah, harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, untuk ilustrasinya nanti saya akan menyampaikannya di
penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan. Nah, yang pertama itu persediaan barang dagangan awal. Nah, persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode berikutnya. Nah, misalnya persediaan akhir pada 2020 akan menjadi persediaan awal di periode 2021. Nah, begitu. Yang kedua, ada pembelian atau cost of good purchase atau purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Nah, rumus untuk mencarinya itu ada tertera di screen, yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian jika ada. Nah, jadi sekali lagi rumusnya, pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian sama dikurang diskon pembelian. Gitu. Dan yang ketiga itu ada barang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat, ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau COGS. Nah, adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Nah, rumus untuk mencari COGS ini adalah unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Nah, misalnya kita punya barang tersedia untuk dijual itu ada 50 unit. Nah, untuk mencari COGS-nya, misalnya kita punya 50 unit tadi, terjual sebanyak 20 dengan harga perolehan per unit itu 10. Berarti untuk mencari COGS-nya 20 unit kita kalikan dengan 10. Jadi itu hasilnya. Begitu cara mencari COGS. Nah, yang kelima itu ada persediaan barang dagangan akhir. Persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Nah, rumus untuk mencarinya itu persediaan barang dagangan akhir sama dengan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Nah, kalau tadi kan yang terjualnya 20, terus kita kalikan harga perolehan per unit. Berarti 20 dikali 10. Nah, kalau di sini, kalau di persediaan barang dagangan akhir, berarti sisanya tadi kan ada 30. Jadi 30 itu kita kalikan dengan 10. Nah, begitu. Nah, yang keenam itu ada penjualan. Nah, rumus untuk mencari penjualan itu unit yang terjual dikali harga jual per unit. Sekali lagi, unit yang terjual dikali harga jual per unit. Kalau untuk HPP atau harga pokok penjualan tadi kan kita kalikan dengan harga perolehan. Nah, kalau untuk penjualan kita kalikan dengan harga jual per unit. Nah, itu perlu diingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal harga perolehan. Nah, di sini saya ilustrasikan. Misalnya ada toko elektronik Nando berada di kota Bengkulu. Nah, membeli 30 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta dengan harga beli per unit 3 juta dan pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya pengiriman 30 juta. Nah, jadi bagaimana mencari total harga perolehannya? Jadi, cara mencari total harga perolehan dari 30 televisi ini adalah 30 unit tadi kita kalikan dengan harga beli per unitnya ditambah dengan biaya ekspedisi tadi atau biaya pengiriman tadi. Nah, jadi total harga perolehannya 30 dikali 3 juta ditambah 30 juta sama dengan 120 juta. Nah, sehingga harga perolehan per unitnya 120 juta kita bagikan dengan 30 unit tadi, yaitu 4 juta. Jadi, harga perolehan per unitnya 4 juta rupiah. Nah, kalau lebih jelasan lagi bisa teman-teman pause terus dipahami ya. Nah, selanjutnya kita ke sistem pencatatan persediaan. Nah, dalam sistem pencatatan persediaan ini ada dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Nah,
Apa sih perbedaan dari sistem perpetual dan sistem periodik? Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi pada sistem perpetual, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan akan langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Nah, sedangkan pada sistem periodik, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Selanjutnya, jika menggunakan sistem perpetual, kita akan menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan atau buku pembantu tadi. Nah, jika kita menggunakan sistem periodik, kita tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, hasil dari perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode, yang selanjutnya nilai persediaan akhir yang dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, selanjutnya, pada sistem perpetual, harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Nah, sedangkan pada sistem periodik, harga pokok penjualan atau HPP baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. Nah, HPP ini dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya, pada sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun, jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan. Tetapi tujuannya adalah untuk mengonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Nah, jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Nah, kenapa bisa berbeda hasilnya? Misalnya, di gudang itu kan bisa saja ada barang yang hilang atau pecah atau hancur gitu kan. Jadi, itulah penyebab, perbedaan antara kartu persediaan dengan perhitungan fisik. Jadi jika, nilainya tersebut berbeda, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, sedangkan pada sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode itu wajib atau mutlak dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih akan tetap sebesar nilai persediaan awal. Selanjutnya, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Nah, pada sistem perpetual, jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Sedangkan pada sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Nah, jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, jurnal yang dibuat untuk menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold pada inventory atau harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Nah, kita menghapus nilai persediaan, jadi nilai persediaan itu kita letakkan di kredit. Nah, karena kan saldo normal persediaan itu ada di debit. Nah, untuk menghapusnya kita letakkan di kredit. Nah, sedangkan jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory pada cost of goods sold. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada kritik, mohon disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.